Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Tiara Balkis dari kelas 1C PBSI. Di sini saya akan melaksanakan tugas sejarah sastra Indonesia mengenai ulasan novel yang saya pilih berjudul Kuda. Selanjutnya saya akan bahas di video berikut ini. Pembahasan di video ini ada 3 strukturnya. Yang pertama, ulas latar belakang penulis. Yang kedua, perkenalan karya sastra novel Kuda. Yang ketiga, plot twist asal-usul Kuda dan keluarganya. Yang pertama, kita mengulas latar belakang penulis yang bernama Panji Sukma, lahir di Sukoharjo 1 Maret 1991, aktif sebagai mahasiswa Prodi S3 Kajian Budayaan di Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, berikut hasil karya yang pernah ia ciptakan. Yang pertama Sang Keris, kedua Iblis dan Mengelana, dan ketiga Canai. Pembahasan kedua mengenai perkenalan karya sastra novel Kuda. Ini adalah visualisasi novelnya dan sinopsisnya. Nah, di sini saya akan membacakan sinopsis dari novel Kuda. Setelah rezim Orde Baru tumbang, seorang empu kehilangan kuasa. Pamor dan tungku-tungku tempat dia memasak besi menjadi dingin. Ketenaran sebilah keris yang dianggap sebagai jimat dan media penjilat atasan mendadak redup. Tak terkecuali Kuda, anak lelaki satu-satunya si empu. Ekonomi keluarganya kacau balau, percintaannya tak kalah runyam. Satu yang tak pernah diketahui, rahasia keluarga dan asal-usulnya. Nah, ini yang menarik perhatian dari novel ini itu plot twist rahasia keluarga dari pemeran si Kuda ini. Bagaimana selanjutnya? Berikut ini videonya. Pembahasan ketiga mengenai plot twist asal-usul Kuda dan keluarganya. Di sini saya akan memaparkan 6 plot twist yang membuat para pembaca ikut menarik perhatian akan plot yang sangat mengejutkan. Pada awal cerita di novel tersebut hanya mengenalkan tokoh Kuda dan empu ini sebagai sepasang ayah dan anak saja. Yang kedua, penulis tiba-tiba menceritakan sosok Ki Anjang Cinarito yang tidak diketahui identitasnya, dan akhirnya diungkapkan bahwa Ki Anjang Cinarito ini merupakan paman dari Kuda. Yang ketiga, mengenai plot twist sahabat dari Empu Manyu yang bernama Abdul Aziz, di mana ia memiliki keturunan dari nenek moyangnya atau kakek moyangnya ini mendapatkan kutukan berupa keris yang bernama Petram, di mana yang akan terkena dendamnya ini jatuh kepada seseorang yang bernama Abdul Aziz. Yang keempat, plot twist di mana Abdul Aziz ini sedang meminta bantuan kepada Empu Manyu untuk melakukan ritual ketenangan. Tetapi ketika Abdul Aziz mengungkapkan apa masalahnya, ia ingin menikahi seorang putri jenderal. Di sisi lain, mantan kekasihnya hamil anak seorang Abdul Aziz ini. Kemudian Abdul Aziz ingin sekali menyerahkan Marini ini kepada Empu Manyu dan menikahinya hingga anaknya dewasa nanti diserahkan kembali kepada Abdul Aziz. Plot twist kelima menceritakan kisah Empu Manyu dengan Marini yang setelah menikah. Pada kehamilan yang ketujuh, Marini ingin pergi keluar malam, tetapi sebelumnya keluar ia mendengar di sebuah kamar Empu Manyu ini terdapat suara bunyi yang misterius dari lemarinya. Kemudian Marini membuka pintu tersebut, mendapatkan keris yang misterius. Ketika Marini memegang keris tersebut, ia kesakitan hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah ditanangi oleh dokter, Marini terpaksa untuk melahirkan bayinya. Tetapi Empu Manyu ini menolak keras karena keadaan Marini yang terlalu lemah. Tetapi di akhir cerita, Marini ini bunuh diri dengan pisaunya untuk melahirkan anak tersebut.
Yang keenam, plot twist mengenai diungkapkannya kuda sebagai anak dari Abdul Aziz. Dengan seiring berjalannya waktu, Empu Manyu pernah mengalami krisis moneter yang sama terjadi pada tahun 1998, di mana ekonomi Empu Manyu ini berkurang dan terpaksa kuda juga tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA. Hingga pada akhirnya Abdul Aziz tiba-tiba menelpon Empu Manyu. Ia bertujuan ingin menjemput anaknya ketika sudah dewasa, tetapi Empu Manyu menolak keras. Begitu Empu Manyu dan Abdul Aziz bertatap muka, mereka melakukan perkelahian yang cukup keras. Di sisi lain, ada kuda yang sendiri sepulang dari rumah Alin sahabatnya. Ia berlari menuju rumah karena kuda merasa ada yang mengiring langkahnya memasuki ke sebuah ruangan, dan ia langsung membuka lemari sumber dari bunyi tersebut. Ketika kuda mendapati keris yang bernama Petram, ia mengalami kesakitan seperti ibunya dan ia menghampiri ayahnya. Ayahnya terlihat sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Ketika hendak ingin memukul Abdul Aziz, kuda ini tiba-tiba terkena senapan tembakan dari ajudan Abdul Aziz dan terluka. Nah, itu dia beberapa plot twist yang sangat penting untuk dipaparkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.